Kotak hitam pesawat milik Manunggal Air di Wamena, Papua ditemukan, namun belum diungkap penyebab terbakarnya pesawat kargo ini. Suasana memanas menjelang pemilu Malaysia Sabtu esok. Halo pemirsa, kedua laporan tadi dan sejumlah laporan penting lainnya akan kami hadirkan dalam jumpa kita kali ini. Dan bagi seluruh umat Hindu, kami mengucapkan selamat Hari Raya Nyepi. Saya Chantal Della Conceta, inilah Seputar Indonesia. Tim gabungan dari KNKT, DSKU, dan Polda Papua hari ini memeriksa bangkai pesawat Manunggal Air yang terbakar Kamis kemarin. Kotak hitam pesawat telah ditemukan, namun belum ada keterangan resmi dari tim peneliti mengenai kasus ini. Penyelidikan terhadap terbakarnya pesawat Manunggal Air di Bandara Wamena mulai dilakukan Jumat pagi. Tim gabungan dari KNKT atau Komite Nasional Kelayakan Terbang, DSKU atau Direktorat Sertifikasi Kelayakan Udara, dan Polda Papua telah menemukan kotak hitam pesawat. Hingga Jumat sore, tim masih melakukan penelitian di lapangan, namun belum ada keterangan resmi yang disampaikan. Pesawat kargo milik Manunggal Air ini terbakar Kamis pagi sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Timur. Pendaratan sebenarnya berlangsung mulus. Namun ketika menuju apron di badan pesawat sebelah kiri dekat sayap, tiba-tiba muncul kepulan asap. Tak lama kemudian, api berkobar menghanguskan pesawat. Para awak pesawat berhasil menyelamatkan diri. Pesawat mengangkut muatan 10 ton berupa bahan makanan dan 31 drum bahan bakar minyak. Tim Liputan RCTI melaporkan. Setelah sempat macet dalam mengalirkan lumpur panas lapindo ke laut melalui Kali Porong, tim BP2LS akhirnya berhasil kembali mengalirkan lumpur ke Kali Porong. Pengaliran lumpur ke Kali Porong kini menggunakan metode slurry pump atau mesin pompa yang biasa digunakan di proyek pertambangan. Dengan slurry pump, kapasitas lumpur yang dialirkan mesin pompa bisa mencapai antara 0,2 hingga 0,8 meter kubik per detik. BP2LS akan menggunakan sekitar 12 unit dari 20 unit slurry pump yang direncanakan. 8 unit diantaranya kini sudah dioperasikan. Nilai 1 unit slurry pump mencapai lebih dari 50 juta rupiah. Metode sebelumnya, pengaliran dilakukan dengan menggunakan spillway atau mengalirkan lumpur dari tempat penampungan ke Kali Porong. Kaum ibu di seluruh pelosok daerah mungkin kini hanya bisa mengeluh karena mahalnya harga kebutuhan pokok. Namun pendapatan mereka tidak kunjung meningkat. Agar bisa memenuhi kebutuhan hidup, mereka terpaksa menyiasatinya dengan berbagai cara. Iem, warga kompleks Panarung, Palangkaraya ini barangkali salah satu dari kaum ibu yang kini terpaksa harus menghemat belanja bahan dapur. Iem yang sudah berencana memasak sop ayam pergi berbelanja ke pasar besar Palangkaraya. Untuk membeli dan menawar bahan dapur dengan harga murah, Iem harus rela berdesak-desakan keluar masuk lorong pasar. Sayur sop yang terdiri dari daun bawang, kentang, wortel, bawang pre, dan kol adalah pilihan pertamanya. Jika bahan-bahan tersebut dibelinya satu persatu, tentu saja harganya tidak akan terjangkau. Karena itu ia membelinya dengan cara borongan yakni seharga Rp3.000. Dengan sisa uang Rp17.000, ia lalu memasuki blok daging ayam potong. Saat ini harga daging ayam potong rata-rata Rp22.000 per kilogram. Namun ia hanya membeli setengah kilogram seharga Rp11.000. Sebenarnya ya cukup nggak cukup ya saya cukup-cukupkan gitu Pak. Itu buat beli apa aja tuh? Ini aja uang 20 tadi saya belanja ayam setengah kilo, tahu 10, terus sop-sopan 3.000, ada sisa 2.000 aja bisa beli lombok. Iem yang kini bekerja sebagai pembantu rumah tangga dengan gaji per bulan Rp250.000 sangat merasakan dampak naiknya harga sembako saat ini. Dia hanya berharap agar pemerintah segera turun tangan mengendalikan naiknya harga kebutuhan pokok ini. Sementara untuk mensiasati harga, kaum ibu di Kota Jambi berbelanja pada sore hari. Walaupun dagangan kurang bagus dan tidak segar lagi, bagi mereka yang terpenting, harga yang didapatkan lebih murah. Wati misalnya membeli ikan air tawar yang pada sore hari bisa turun dari Rp18.000 menjadi Rp12.000 per kilogram. Demikian pula dengan harga bayam, cabai, kangkung, wortel, dan kacang-kacangan. Dengan uang Rp20.000 di luar beras, Wati bisa menyiapkan menu lauk pauk untuk satu hari.
yaitu ikan goreng pagi dan siang dan telur pada malam hari ditambah sambal dan sayur-sayuran. Tim Liputan RCTI melaporkan. Wakil Presiden Yusuf Kala menegaskan banyaknya pejabat negara di penjara karena kasus korupsi disebabkan telah berubahnya kriteria korupsi. Berbicara saat pembukaan Rakornas Keluarga Alumni HMI, KAHMI, Wakil Presiden mengatakan perubahan kriteria korupsi ini mencontohkan dana non-budgeter yang dulu dimiliki berbagai departemen dan merupakan sesuatu hal yang wajar. Wapres menambahkan pemerintah pusat bersungguh-sungguh memberantas korupsi. Buktinya, karena hanya di Indonesia gubernur serta menteri dalam jumlah yang cukup banyak dipenjara karena dugaan kasus korupsi. Sekarang sudah terjadi desentralisasi, sepertiga kekuasaan ada di pusat, sepertiga di DPR, sepertiga di daerah. Jadi juga korupsi terbagi juga. Ya kenapa ada pejabat pemerintah ditahan, ada juga DPR, ada juga gubernur. Ya kan dulu cuma pusat aja lebih banyak kedatangan, karena semua kekuasaan di situ. Hari Raya Nyepi dirayakan dengan cara unik di berbagai daerah. Di Denpasar, Bali, anak-anak terinspirasi untuk menciptakan ogoh-ogoh, seorang koruptor yang memiliki sifat layaknya buta kala atau raksasa jahat. Sementara di Lampung, anak-anak umat Hindu memeriahkannya dengan mengikuti kontes ogoh-ogoh. Anak-anak ini mengaktualisasikan sosok jahat dengan membuat ogoh-ogoh seorang koruptor. Ogoh-ogoh buatan mereka mengisahkan seorang koruptor yang ditangkap kesatria bernama Nang Cubling. Sosok koruptor dibuat dengan mengenakan setelan jas safari dan memegang lembaran uang hasil korupsi. Sementara sang kesatria pemberantas korupsi hanya bersenjatakan sebilah keris. Ogoh-ogoh ini dibuat dengan biaya sekitar Rp700.000 yang didapat dari sumbangan warga. Menurut salah seorang peserta, Iwayan Citranata, ogoh-ogoh koruptor diilhami dari kisah koruptor yang berhasil ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ogoh-ogoh buatan anak-anak ini ditampilkan dengan iringan musik balai ganjur. Di Lampung, perayaan Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1930 juga berlangsung meriah. Anak-anak dari sejumlah kecamatan mengikuti lomba ogoh-ogoh. Mereka mengapresiasikan perwujudan roh jahat yang disebut Butokala dalam berbagai bentuk patung. Kemudian, patung dimusnahkan sebagai bentuk pengusiran terhadap roh jahat dari kehidupan umat Hindu. Kesesuaian bentuk dengan nama ogoh-ogoh dan kekompakan gerakan pengusung menjadi salah satu kategori penilaian tim juri. Dalam lomba ini, patung ogoh-ogoh diusung oleh 20 orang anak dan diiringi oleh tabuh pengiring. Satu kelompok peserta hampir melibatkan 20 hingga 30 orang anak. Syafruddin Siregar dan Koni Sema melaporkan. Penyebab jatuhnya gondola dari lantai 9 Plaza Semanggi Kamis kemarin diduga karena kesalahan prosedur kerja. Seputar Indonesia segera kembali. Penyebab jatuhnya gondola dari lantai 9 Plaza Semanggi Kamis kemarin masih belum diketahui. Dugaan sementara kecelakaan terjadi karena ada kesalahan prosedur kerja. Jatuhnya gondola kemarin mengakibatkan 2 orang tewas. Sejak Jumat pagi, upaya evakuasi gondola yang terjatuh di Plaza Semanggi, Jakarta mulai dilakukan. Hari Kamis, gondola ini jatuh dari lantai 9 pusat perbelanjaan di Jakarta Selatan. 2 orang tewas dalam kecelakaan ini. Menurut Humas Plaza Semanggi, gondola jatuh karena counterweight atau penyeimbang berat berubah posisi yang mengakibatkan hilangnya keseimbangan. Ada satu alat yang berada di luar jalur, yaitu counterweight itu tadi, yang kemarin saya sempat menyebutkannya sebagai bandulan. Apa penyebab dari bandulan itu bisa sampai keluar? Sampai sekarang itu kita belum tahu, karena memang tidak ada saksi yang mengetahui secara jelas, yaitu kedua teknisi yang menjadi korban. Seperti itu. Yang semestinya counterweight itu ada di? Counterweight itu berada di atas gedung, di dalam gedung. Bukan di luar. Bukan menggantung di luar. Namun teknisi yang meneliti kasus ini menduga kecelakaan ini bukan karena kesalahan posisi counterweight yang menggantung di lantai 9. Ya, kalau dilihat kronologis kecelakaan sepertinya
human error ya, kesalahan dari cara kerja, jadi mungkin kurang perhitungan atau bagaimana sehingga menyebabkan kejadian. Kasus ini kini masih dalam penyelidikan Polres Jakarta Selatan. Aan Dwi Puantoro melaporkan. Jenazah Samsul Arif, korban tewas dalam kecelakaan gondola di Plaza Semanggi, Jakarta, hari ini dimakamkan di kota kelahirannya di Mojokerto, Jawa Timur. Kedatangan jenazah korban di rumah duka di Desa Kebun Tanggul, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, disambut isak tangis keluarga dan para kerabat. Ayah korban Supomo menyatakan mengetahui kematian anaknya dari kepala desa setempat dan sejumlah wartawan yang datang ke rumah. Sedangkan dari perusahaan tempat anaknya bekerja belum ada yang menghubunginya. Samsul Arif meninggal dunia setelah gondola yang ditumpangi jatuh dari lantai 9 Plaza Semanggi, Jakarta, Kamis pagi. Ke informasi lain, 2.000 rumah di Tuban, Jawa Timur hingga hari ini masih terendam air. Sementara di Lamongan, Jawa Timur, banjir tampaknya belum akan surut karena debit air Sungai Bengawan Solo semakin tinggi hingga ditetapkan dalam status siaga 1. Debit air Sungai Bengawan Solo di Bendungan Gerak Babat terus meningkat sejak Kamis malam. Jumat sore tinggi air telah mencapai 6 meter. Ini adalah kondisi siaga 1. Dampaknya dirasakan warga 10 desa di Kecamatan Laren, Lamongan, Jawa Timur. Warga yang mengungsi terus bertambah, tenda pengungsian warga juga semakin sesak dengan hewan ternak yang mereka bawa. Belasan desa di Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban, Jawa Timur juga bernasib sama. Hingga Jumat siang, banjir terus meluas ke 2 kecamatan lainnya. Berdasarkan data Satkolak, 2.000 lebih rumah di kabupaten ini terendam air setinggi 1,5 meter. Sementara wilayah Solo, Jawa Tengah sudah terbebas banjir. Namun dampaknya masih dirasakan, termasuk para siswa SD Sribit 1 dan 2 yang peralatan sekolahnya rusak karena terkena banjir. Prihatin atas kondisi ini, RCTI Peduli menyalurkan bantuan berupa seragam, tas sekolah, dan peralatan sekolah. Tim koresponden dan kontributor RCTI melaporkan. Mirip tapi tak sama. Itulah yang kami temukan saat membandingkan program Keluarga Harapan dengan program bantuan langsung tunai yang diluncurkan pemerintah tahun 2005 hingga 2006. Kedua program sama-sama ditujukan bagi warga kurang mampu. Apa perbedaannya? Berikut laporannya. Pemandangan ini terekam Januari 2006 di kantor Pos Besar Jakarta. Warga tengah menunggu giliran untuk mencairkan kupon bantuan langsung tunai BLT besarnya Rp300.000. BLT ini adalah kompensasi kenaikan BBM. BLT ini untuk meringankan beban rumah tangga miskin. Berdasarkan data Biro Pusat Statistik akhir tahun 2005, jumlah rumah tangga miskin di Indonesia mencapai lebih dari 19 juta. Namun, banyak rumah tangga miskin yang tidak pernah mendapatkan BLT, seperti pengakuan sejumlah warga yang tinggal di perkampungan nelayan Cilincing, Jakarta Utara. Salah satunya Aris, yang bekerja sebagai pemulung gelas plastik dan kardus. Sementara, di kawasan Lagoa Koja, Jakarta Utara, ada warga yang tidak pernah menerima BLT, sedangkan tetangga sebelah rumahnya justru menerimanya. Oke Pak, selama ini udah pernah menerima bantuan tunai langsung Pak? Belum Pak. Belum, tapi Bapak sudah pernah dengar? Iya, dengar aja, biasa dengar Pak. Saya belum pernah. Tapi sudah pernah didata? Udah pernah belum? Belum, enggak pernah data. Dilewatin. Kenapa waktu itu alasan? Kurang tahu saya. Kapan terakhir dapat bantuan itu? Bantuan yang BBM itu ya Pak? Iya. Yang 300 terakhir Oktober-November itu terakhir saya ngambil di kelurahan. Tahun kapan? Itu Oktober 2006. 2006. Sampai... Sementara warga tak pernah tahu kelanjutan bantuan langsung tunai, sebenarnya pemerintah melalui Departemen Sosial bersama lintas sektoral mulai Maret 2007 telah meluncurkan program Keluarga Harapan. PKH ini diperuntukkan bagi 500.000 keluarga miskin yang memiliki ibu hamil, balita, atau anak usia sekolah dasar hingga SMP. Program ini sebenarnya hampir serupa dengan program bantuan langsung tunai pada tahun 2005-2006. Menurut Depsos, PKH ini diperuntukkan untuk memberdayakan kaum ibu dari kalangan miskin agar mampu berusaha serta mendorong anak tetap sehat dan bersekolah.
Jumlah bantuan program Keluarga Harapan atau PKH ini berkisar Rp600.000 hingga Rp2,2 juta per tahun. Namun hingga kini, banyak keluarga miskin yang bahkan belum tahu keberadaan program Keluarga Harapan ini. Tim Liputan RCTI melaporkan. Menjelang pemilu besok, situasi politik di Malaysia mulai memanas. Tunggu laporannya hanya di Seputar Indonesia. Pemirsa, mahalnya harga minyak goreng di sejumlah daerah di tanah air masih membuat masyarakat bingung dan resah. Tak hanya konsumen, para pedagang dan produsen makanan yang tergantung pada minyak goreng pun kini seolah tak berhenti mengeluh. Harga minyak goreng curah di pasar-pasar tradisional masih relatif mahal. Di Pasar Palmerah, Jakarta Barat misalnya, harga minyak goreng curah masih berkisar Rp14.000 per kilogram. Para konsumen termasuk para penjual gorengan mengeluh karena beban hidup semakin berat. Rasa banget tuh ya? Rasa banget. Makanya orang gimana ya, maksudnya nggak usah goreng-goreng dulu apa gimana gitu ya. Tapi ya apa boleh buat, masa nggak masak gorengan sih. Gitu. Harapan Ibu ke pemerintah gimana, Bu? Ngadain operasi pasar atau apa? Kalau bisa ada operasi pasar, terus bisa diturunkan harga kayak semula aja gitu kan. Biasa nggak libur sih 2 kilo nyampe. Sehari 2 kilo ya? Iya. Sekarang harganya kan lagi tinggi ya Mas ya? Iya, sekarang naik terus tiap hari. Mas keberatan nggak? Ya keberatan lah, keberatan banget sih. Sekarang minyaknya naik, dagangannya nggak naik sama. Sementara perajin pangsit di Jongke, Solo, Jawa Tengah terpaksa membatasi jumlah produksi mereka karena harga minyak goreng terus melambung. Biasanya harga minyak goreng hanya sekitar Rp7.000, kini melonjak menjadi Rp14.000 per kilogram. Sedangkan untuk minyak goreng super hingga mencapai Rp16.000 per kilogram. Menurut para perajin, kenaikan harga minyak goreng curah ini sangat memberatkan karena dalam sehari proses produksi pangsit membutuhkan sedikitnya 20 kg minyak goreng. Mereka tidak mungkin menaikkan harga karena dipastikan pangsit tidak akan laku di pasaran. Mereka berharap pemerintah segera menstabilkan harga kebutuhan pokok termasuk minyak goreng agar industri kecil seperti produsen pangsit bisa terus berdiri. Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu menjelaskan kenaikan harga minyak goreng terpengaruh tingginya harga bahan baku, minyak kelapa sawit, crude palm oil di pasar dunia. Harga minyak kelapa sawit kini hampir $1.400 Amerika per ton. Padahal 2 bulan lalu harganya hanya berkisar $900 Amerika per ton. Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu menjelaskan pemerintah akan menggelar pasar murah minyak goreng bagi masyarakat kurang mampu setiap bulannya. Barangnya tidak kurang, ya, tetapi harganya tinggi karena memang harga dunia tinggi, ya. Kalau barang ini bukan operasi pasar, ini namanya penjualan minyak goreng yang tidak bermerek. Dengan demikian bisa lebih murah dan dengan subsidi Rp2.500 per liter. Pasar murah akan digelar di kelurahan atau kecamatan, bukan di pasar. Setiap kakak akan memperoleh kupon jatah 2 liter per bulan dan dapat membeli minyak goreng subsidi sekitar Rp8.000 per liter. Subsidi yang dikucurkan untuk tahun anggaran 2008 diperkirakan mencapai Rp500 miliar. Penjualan minyak goreng bersubsidi akan segera dilaksanakan setelah dana cair. Tim Liputan RCTI melaporkan. Besok rakyat Malaysia akan menggunakan hak pilihnya. Suasana menjelang pemilu kali ini lebih panas. Setelah mempercepat pembubaran parlemen dan jadwal pemilu, giliran penggunaan tinta sebagai tanda mencoblos dibatalkan. Apa pengaruhnya bagi pemilu Malaysia? Berikut laporan Alexander Zulkarnain. Satu hari lagi rakyat Malaysia memilih. Pemilu kali ini seharusnya mencatat sejarah baru, yakni menggunakan tinta sebagai tanda pemilih telah menggunakan hak suara, seperti halnya di Indonesia. Namun, hanya beberapa hari menjelang pemilu, Komisi Pemilu Malaysia membatalkan penggunaan tinta ini. Alasannya, ada komplotan ingin menyabotase pemilu dengan menggunakan tinta tidak resmi. Parlemen tidak bisa menghalangi keputusan ini karena telah dibubarkan. Namun pihak oposisi menganggap keputusan ini sebagai upaya melanggengkan kekuasaan Partai Barisan Nasional pimpinan Perdana Menteri Abdullah Ahmad Badawi. Di Malaysia, partai ini telah berkuasa selama setengah abad. Keadaan media yang begitu absolutely, secara absolut
dimonopoli oleh satu pihak yang tertentu yang menggunakan media massa milik pemerintah untuk tujuan kampanye secara partisan, campaign secara partisan. Hanya Komisi Pemilu Malaysia yang mengetahui alasan sebenarnya. Satu yang pasti, kondisi Malaysia menjelang pemilu kali ini begitu berbeda. Seperti kampanye pemimpin oposisi yang juga mantan Deputi Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Meskipun tidak menjadi kandidat karena baru keluar tahanan, Anwar tetap dielu-elukan karena tekadnya memberantas korupsi. We are demanding and clamoring for change. Where's more? Why? Sebab apa? Sebab enough of corruption in this country. Dalam kondisi seperti ini, apakah sebuah tinta akan menentukan siapa pemimpin Malaysia berikutnya? Pemirsa, 2 hari lagi kampanye akan berakhir. Seperti yang Anda lihat, ribuan massa pendukung Partai Keadilan Rakyat berkumpul untuk meraih dan juga memperoleh dukungan bagi calon mereka yang akan bertanding pada Sabtu 8 Maret nanti pada pemilu Malaysia. Akankah perjuangan mereka berhasil? Alexander Zulkarnain dari Kuala Lumpur, Malaysia melaporkan. Pemirsa, bayi orangutan ini menjadi korban kekerasan. Siapa pelakunya? Tetaplah di Seputar Indonesia. Pemirsa, ternyata bukan hanya manusia yang bisa tega bertindak kasar pada buah hatinya. Di Taman Safari Indonesia Cisarua, Bogor, seekor bayi orangutan yang baru lahir beberapa hari lalu terpaksa diungsikan karena perlakuan kasar sang induk. Bayi orangutan berbobot 1,6 kg yang belum diberi nama ini lahir 10 hari lalu. Namun, ia masih harus menjalani proses inkubasi di Rumah Sakit Hewan Taman Safari karena mendapat perlakuan kasar dari induknya. Menurut petugas Taman Safari, sang induk Risma memang dikenal bertabiat jelek. Memang dari ibunya itu punya kebiasaan buruk, ya dia tidak bisa merawat anaknya, dia tidak punya jiwa keibuan gitu. Jadi setiap anak yang dilahirkan punya kecenderungan ditelantarkan gitu. Jadi mau tidak mau untuk agar anaknya itu bisa survive harus ada campur tangan kita, yaitu kita pelihara di sini. Lahirnya bayi orangutan ini menambah koleksi orangutan jenis langka asal Kalimantan di Pusat Konservasi Ex Situ Taman Safari Indonesia. Kini orangutan yang ditangkar di tempat tersebut berjumlah 41 ekor. Belum dapat dipastikan kapan warga terbaru Taman Safari ini dapat bergabung kembali dengan orang tua dan kerabatnya yang lain. Dari Bogor, Jawa Barat, Furkon Munawar melaporkan. Kami akhiri Seputar Indonesia 7 Maret 2008. Terima kasih telah bersama kami. Saya Chantal Della Conceta. Selamat berlibur dan sampai jumpa.